Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Teman-teman, masih tentang larangan mudik 2021 tahun ini, dan penyekatan sudah mulai dilakukan di beberapa daerah. Kali ini saya akan sampaikan khusus larangan mudik yang berhubungan dengan teman-teman TKI atau PMI. Seperti apa info lengkapnya? Simak video ini sampai tuntas dan jangan di-skip supaya memperoleh informasi yang utuh. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menghimbau pekerja migran Indonesia PMI atau TKI yang sedang bekerja di berbagai negara penempatan untuk tidak mudik Lebaran tahun ini. Tentu banyak PMI yang ingin mudik karena rindu dengan keluarga, ibu, bapak, anak, dan kerabat lainnya di kampung halaman. Dalam kesempatan ini, saya berharap meminta agar niat mudik ditunda dulu, ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pasalnya, perjalanan yang panjang teman-teman PMI ketika kembali ke Indonesia dari negara tempat bekerja masih memungkinkan PMI tertular COVID-19. Kemungkinan tertular COVID-19 masih sangat besar karena penerbangan panjang dan lama menuju tanah air. Kasihan jika keluarga di kampung ikut terkena. Selain itu, Ida Fauziah mengungkapkan kekhawatirannya apabila mudik selesai dan PMI yang bersangkutan ingin kembali bekerja, belum tentu negara tujuan mengizinkan PMI itu masuk kembali. Kalaupun diperbolehkan, ia menduga tidak akan mudah untuk lolos karena ketatnya persyaratan orang masuk di suatu negara. Teman-teman harus lulus tes PCR, karantina 2 minggu, dan lain sebagainya. Karenanya, Ida Fauziah meminta PMI bersabar. Ia bahkan menyarankan silaturahmi dilakukan lewat video call misalnya. Uang lebaran untuk anak-anak bisa ditransfer. Hadiah bisa dikirim via pos. Banyak cara yang aman untuk menunjukkan cinta kita di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran tentang pembatasan kegiatan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah bagi pekerja, buruh, dan pekerja migran Indonesia atau PMI dalam upaya pengendalian penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Surat edaran nomor M-7-HK-04-4-2021 ini ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan penanggung jawab perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Penerbitan surat edaran dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia. Di dalam surat edaran tersebut
Menaker menghimbau pekerja swasta dan pekerja migran Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Apabila pekerja migran Indonesia terpaksa mudik karena keluarga sakit atau meninggal, kepentingan persalinan atau berakhirnya perjanjian kerja, Menaker mengizinkan yang bersangkutan melakukan perjalanan, namun perjalanan itu membutuhkan beberapa persyaratan. Antara lain, wajib memiliki printout surat izin atau surat izin keluar masuk atau SIKM dengan ketentuan bagi tenaga migran Indonesia wajib melampirkan printout surat izin tertulis dari atase ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik, serta identitas pekerja bersangkutan. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia akan memfasilitasi kepulangan PMI yang menjadi tanggung jawabnya dari debarkasi ke daerah asal. Dengan diterbitkannya surat edaran Kemenaker tersebut, maka teman-teman dihimbau, sekali lagi, teman-teman dihimbau untuk tidak mudik Lebaran tahun ini. Karena memang situasi sedang pandemi COVID, di dalam negeri sendiri selama tanggal 6 sampai 17 Mei juga dilarang mudik, sehingga dimungkinkan perjalanan menuju daerah masing-masing sehubungan dengan pelarangan tersebut dikhawatirkan juga tidak menjadi lancar. Sulitnya mencari angkutan umum untuk pulang ke rumah masing-masing. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sebagai tambahan informasi, saya sampaikan bahwa seluruh penonton channel YouTube ini ada 11,4% penonton yang sudah menekan tombol subscribe dan masih ada 88,6% yang belum melakukan subscribe. Untuk itu, mohon bantu dukung channel ini dengan cara matikan tombol subscribe warna merah. Sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!